Misalnya al-ahwat fal ahwat, al-aham fal aham. Nah, kok pemerintah kemudian menyalahi itu? Nah, maka dalam hal ini berarti kebijakan pemerintah itu dinilai tidak maslahah. Maka rakyat punya hak untuk memberikan nasihat bahwa dalam hal ini kebijakan pemerintah tidak maslahah. Kalau memang faktanya seperti kan memang ketika tadi dikatakan ini adalah hak pemerintah untuk menentukan masalah apa tidak. Tapi kan tidak semua pemerintah kemudian mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat itu tadi. Nah, ketika sudah menyimpang dari sini, maka di sinilah kita punya hak untuk amar ma'ruf kepada pemerintah secara baik, sekiranya tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, gitu kan? Dan tadi itu kan sudah ada di dalam Asbabun Nadzair. Contoh pemerintah tidak memberi kebijakan yang tidak maslahah, mengangkat pemimpin yang fasik, imam yang fasik. Nah, itu tidak maslahah. Berarti keliru pemerintah dalam hal ini, gitu kan? Padahal dalam menentukan imam itu siapa atau tidak, ya pemerintah, bukan rakyat kemudian menentukan itu, bukan. Tetapi dalam hal ini ternyata pemerintah menyalahi keharusan yang mesti diambil oleh dia, yaitu harus memilihkan pemimpin atau imam yang adil. Kemudian menyalahi, maka di sini kita punya hak sebagai rakyat untuk menyampaikan bahwa yang dipilih itu adalah pemimpin yang tidak adil. Atau misalnya pemerintah, faktanya di masyarakat dia begitu. Kadang orang sudah kaya yang dapat bantuan bansos itu ya, itu kadang malah orang yang kaya, orang yang mampu, yang semestinya dapat bansos malah tidak dapat. Maka dalam hal ini berarti kan tidak masalah. Berarti kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah tidak tepat sasaran. Maka dalam hal ini punya hak kita sebagai rakyat menyampaikan bahwa kenyataannya ini tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa yang lebih butuh harus didahulukan. Tetapi dalam hal misalnya al-aham fal aham, siapa yang lebih apa yang lebih penting? Tentu pemerintah di sini yang mengkaji, kemudian memutuskan. Adapun kemudian menurut sampean ini tidak sesuai dengan, punya hak untuk menyampaikan secara benar tanpa harus melakukan hal-hal yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Cuma kewenangan tetap ada di pemerintah, dan pemerintah tidak boleh taksir, tidak boleh ceroboh, tidak boleh demi kepentingan pribadi. Harus betul-betul bagaimana melakukan tahqiqul manhaj sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum syariat. Karena kita kan mau berpijaknya kepada hukum syariat. Gimana? Kalau gitu berarti yang memandang itu maslahat atau tidak tetap syariat. Karena ketika pemerintah tidak sesuai syariat, berarti kan pemerintah tidak ditaatin atau harus dinasehati dengan baik-baik. Berarti pemerintah tetap harus taat syariat, dengan arti kata syariatlah pencetus maslahat, bukan imam. Imam hanya mengaji doang dan mendapatkan, oh ini maksudnya syariat yang diperbolehkan, maka dia cuma menyampaikan dan menetapkan, bukan berarti dia yang pencetus maslahat. Iya, saya katakan begini, kan ada kemaslahatan yang sudah ditentukan, ketentuan umumnya, poin-poin umumnya sudah ditentukan. Misalnya pemerintah di dalam mengambil kebijakan pemberian bantuan misalnya, itu harus al-aham fal aham, harus al-ahwat fal ahwat. Ini kan dari syariat, ya kan? Loh, kok kemudian pemerintah tidak mengikuti ini, malah dibagikan kepada familinya sendiri misalnya, atau orang-orang yang dulu pernah memilih dia, padahal dia sudah kaya misalnya, sudah tidak butuh tapi tetap diberi bantuan. Nah, berarti ini pemerintah kebijakannya menyalahi. Mestinya pemerintah dalam hal ini adalah mengkaji siapa yang paling butuh, gitu loh. Nah, ini siapa yang paling butuh dan apa yang paling aham dalam hal ini yang harus dilakukan.
ketentuan bahwa dalam kebijakan itu harus al-aham al-ahwat itu sudah dari syariat, sudah ditentukan. Nah, pemerintah tinggal melakukan mana yang paling aham, ini yang tugasnya pemerintah. Mana yang paling ahwat, ini dikaji oleh pemerintah. Ada yang memang nggak ada ketentuan. Dari misalnya, apakah misalnya maslahat ketika pemerintah membuat aturan lalu lintas, membuat SIM misalnya, membuat SIM atau membuat bangjo lampu itu loh, lampu. Nah ini kan nggak ada bantuan dari syariat. Cuma syariat memberikan salah satu maqasid syariat itu adalah hiduddin atau hibun nafas, melindungi jiwa. Maka di sini kemudian bagaimana cara melindungi jiwa di jalan? Nah, pemerintah di sini berijtihad. Oh, harus nanti dikasih lampu, harus ini. Nah, ini harus diikuti. Juga pemerintah yang berhak menentukan ini. Gitu. Karena di sini kan nggak ada ketentuan syariat khusus mengenai masalah ini di jalan harus dikasih, ini kan nggak ada. Yang penting pokoknya di antara maqasid syariah adalah hifdzun nafas. Bagaimana pelaksanaan hifdzun nafas di jalan? Pemerintah membuat aturan lalu lintas supaya tidak terjadi tabrakan misalnya. Nah, nanti pemerintah yang memikirkan bentuk-bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan. Saya kira kok seperti itu. Kalau yang ditanyakan adalah siapa yang memang bahasanya ini menilai. Bahasa menilai itu apa maksudnya? Ini masalah gitu ya, sehingga nanti ini jangan dijadikan kebijakan, apa gitu maksudnya? Menilai itu dari mana ngambilnya gitu? Ngambil penilaian maslahat itu apakah dari lontaran para rakyat atau lontaran para para ahlinya atau memang lontaran syariat gitu? Kalau ditanya seperti itu, yang pertama memang ada ketentuan-ketentuan umum dari syariat. Ada yang maslahat langsung ditegaskan, ini yang maslahat, ini harus diikuti. Kemudian ada ketentuan-ketentuan umum yang ini harus diikuti oleh pemerintah, diikuti oleh pemerintah dengan melakukan tahqiqul manat namanya. Melakukan tahqiqul manat, dalam upaya tahqiqul manat maka misalnya harus survei kepada masyarakat. Nah, mengenai masyarakat mengatakan seperti ini, ya itu bisa dijadikan pertimbangan saja. Jadi itu kan dalam rangka tahqiqul manatnya, gitu kan. Ahwat, kemudian pemerintah mengatakan misalnya ini yang dapat, masyarakat mengatakan yang dapat bantuan nggak ada yang butuh, itu yang kaya. Maka ini dijadikan sebagai masukan dari masyarakat kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai bahan keputusan. Kalau bahan keputusannya menentukan ya nanti tetap pemerintah jelas pemerintah. Nggak mungkin kemudian nanti apa yang dikatakan masyarakat itulah yang masalah, nggak bisa, nggak ada. Coba sampai cari ibaratnya, ada nggak ibarat mengatakan tahqiqul manat di dalam masalah semacam itu diserahkan kepada masyarakat, kan nggak ada. Ya tetap kepada pemerintah. Nanti pemerintah agar tidak taksir di dalam melakukan tahqiqul manat bisa memakai orang-orang yang ahli dan yang tidak diambil kebijakan dalam hal itu. Saya kira kok seperti itu ya. Yang tidak sepakat lagi? Sebelum lanjut, apa ada yang masih belum sepakat? Sepakat? Tidak sepakat? Silakan. Kalau enggak, yang penting ada ibaratnya. Kayak tadi yang tadi mengatakan itu tergantung rakyat. Itu sampai pakai ibarat apa? Ini saya heran itu. Pakai ibarat apa? Itu sudah ibaratnya apa itu? Dan itu kan justru tasarruful imam ya. Ala rakyat manutun lil maslahat.
Kemudian dasarnya kaidah ini dari mana? Dasarnya adalah masalah tasarruful wali ala mali yatim. Jadi berarti yatim itu bukan menilai masalah, bukan menilai menentukan masalah atau tidak, bukan itu dia jadi objek. Wali itu ketika mentasarrufkan hartanya anak yatim, maka harus didasarkan kepada kemaslahatan. Kalau anak yatimnya tidak butuh dibelikan, itu jangan dibelikan. Hartanya anak yatim nggak boleh sembarangan dihutangkan misalnya. Nah itu maksudnya. Kalau anak yatimnya itu sebagai anak masih anak yatim, namanya anak yatim itu kan belum balik, belum punya hak untuk mentasarrufkan harta, makanya diberikan ke wali. Wali ketika mentasarrufkan harus didasarkan kepada yang maslahat. Nah ini kemudian kalau di dalam wali saja, wali yatim saja harus berdasarkan maslahat, maka bagaimana dengan pemerintah? Ya tentu semua kebijakan pemerintah harus didasarkan kepada kemaslahatan. Dalam menentukan kemaslahatan ya kayak tadi saya sampaikan itu. Mungkin ini saja ya, kalau nggak ada ibarat-ibarat lain yang berbeda dengan hal ini, ya saya kira apa yang saya sampaikan tadi keputusannya yang saya sampaikan tadi sampai bisa baca misalnya di dalam kitab Syekh Abdullah bin Bayyah, kalau kitab kontemporer, kalau kitab lama misalnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, kemudian juga di dalam Asbah wan Nadhair ketika sampai melihat contoh-contoh itu kan sudah disebutkan al-ahab fal-ahab, al-ahwat fal-ahwat. Kemudian di Qawaidul Ahkam juga disampaikan bagaimana pemerintah dalam memberi keputusan, kebijakan. Kemudian muhakkikul manat siapa? Nah itu nanti kan beda-beda sesuai perbedaan kasus. Muhakkikul manatnya siapa? Ada yang pemerintah, ada yang hakim, ada yang muhakkikul manatnya orangnya sendiri. Itu sebenarnya sudah ada keterangan di banyak kitab tentang hal itu. Saya kembalikan ke moderator. Untuk jawaban